Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, tenaga pendidik Balangan dapatkan vaksin COVID-19. Pasca musibah kebakaran, Bupati Balangan salurkan bantuan. Genjot penurunan angka stunting di Balangan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel adakan sosialisasi. DPRD Kabupaten Balangan tutup masa sidang pertama sekaligus buka masa sidang kedua tahun persidangan 2021. 44 pengurus KMB Banjarmasin periode 2021-2022 dilantik Wakil Bupati Balangan. Percepat pemberian vaksin kepada tenaga pendidik, Pemkab Balangan maksimalkan puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Ermina Suryanti, berikut batarbangan selengkapnya. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, tenaga pendidik di Kabupaten Balangan dapatkan vaksin COVID-19. Kegiatan vaksinasi massal ini langsung ditinjau PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA dalam agenda Safari Ramadan bertempat di halaman kantor Bupati Balangan Minggu 2 Mei 2021. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, tenaga pendidik di Kabupaten Balangan dapatkan vaksin COVID-19. Kegiatan vaksinasi massal ini langsung ditinjau PJ Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA dalam agenda Safari Ramadan, bertempat di halaman kantor Bupati Balangan Minggu 2 Mei 2021. Peninjauan vaksinasi ini turut didampingi oleh Bupati Balangan Abdul Hadi bersama jajarannya. Tak hanya meninjau PJ Gubernur juga serahkan bantuan rapid antigen dan bantuan untuk rumah ibadah. Selain menyampaikan imbauan, kegiatan ini juga menjadi sarana menjalin silaturahmi dengan masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif. Saya mengunjungi proses vaksinasi di Kabupaten Balangan. Sasaran vaksinasi pada hari ini diutamakan kepada tahap yang kedua, yaitu pelayanan publik dan usia lanjut. Yang hari ini adalah layanan publik para guru, yang hari ini direncanakan bisa dilakukan secara massal sebanyak kurang lebih 500-an orang. Dan terus secara berlanjut nanti akan dilakukan lagi, apakah di sentra-sentra pelaksanaan vaksinasi di puskesmas maupun tempat-tempat tambahan dalam rangka mempercepat pencapaian target vaksinasi tahap kedua kepada kalangan pendidik dan para orang tua kita. Safrizal menuturkan untuk proses vaksinasi tahap kedua bagi tenaga pendidik ini nantinya akan berlanjut kembali di puskesmas dalam rangka mempercepat pencapaian target vaksinasi tahap kedua kepada kalangan tenaga pendidik dan keluarganya. Safrizal menambahkan berikutnya tenaga pendidik ini strateginya akan mengajak orang tua mereka yang berusia lanjut untuk didahulukan dalam pemberian vaksin ini. Safrizal menyampaikan presentasi pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan sudah mencapai rata-rata di atas 80% dengan nilai cukup baik, dan untuk pelayan publik seperti guru serta lansia masih sangatlah rendah. Safrizal berpesan untuk seluruh masyarakat agar membawa orang tuanya ke sentra vaksinasi seperti puskesmas untuk dilakukan pemberian vaksin, dengan target di akhir bulan Juni vaksinasi terhadap semua lansia diharapkan selesai.
Terakhir, Safrizal menyampaikan betapa pentingnya jangkauan vaksinasi terhadap tenaga pendidik agar dunia pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan, bisa bergerak. M. Andre Maulana dan juru kamera Nanang Pindri Fajrianur melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan salurkan bantuan untuk warga pasca musibah kebakaran di Desa Padang Panjang, Kecamatan Halong, Senin 3 Mei 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi salurkan bantuan untuk warga pasca musibah kebakaran di Desa Padang Panjang, Kecamatan Halong, Senin 3 Mei 2021. Didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Ribowo, unsur Forkopimda, serta TNI Polri, Abdul Hadi tidak hanya meninjau, namun sekaligus menyerahkan bantuan. Sebelumnya, orang nomor 1 di Balangan ini sudah mengunjungi salah satu warga pasca kebakaran dan sekaligus memberikan bantuan di Desa Batu Merah. Abdul Hadi berharap sumbangan ini dapat membantu meringankan warga yang terkena musibah kebakaran. Meskipun bantuan pemerintah ini tidak seberapa dibandingkan dengan rumah terbakar, mudah-mudahan ini bisa membantu untuk meringankan pendirian rumah yang baru bagi Bapak yang mengalami korban kebakaran. Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan Ribowo juga berharap agar bantuan ini dapat meringankan beban warga yang terkena musibah kebakaran. Di tempat yang sama, Rudiansyah selaku korban kebakaran mengucapkan terima kasih kepada Bupati Balangan dan pemerintah daerah atas bantuannya ia terima. Rudi menyampaikan bantuan ini akan dipergunakan untuk membuat rumah kembali. Karena ngomongnya sebenarnya itu kemudian kalau boleh ke dia mas dia benar harus sementara amin. Adapun kerugian dari musibah kebakaran ini ditafsirkan mencapai 100 juta rupiah. M. Andre Maulana dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sosialisasikan pembinaan program gizi di Kabupaten Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan, Senin 3 Mei 2021. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sosialisasikan pembinaan program gizi di Kabupaten Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan, Senin 3 Mei 2021. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Erwan Mega Karya Latif ini dihadiri Kepala Puskesmas, Camat, pengurus tim penggerak PKK, perwakilan sekolah, murid, dan orang tua. Ya, hari ini kami mengumpulkan seluruh Kepala Puskesmas, petugas gizi, kemudian Camat, Kepala Desa yang masuk dalam lokus stunting 2021-2022. Mana kita Balangan angka stuntingnya masih cukup tinggi ya. Kalau nggak salah kita urutan keempat atau kelima tertinggi se-Kalimantan Selatan. Erwan berharap dengan adanya kegiatan seperti ini dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus narasumber, Nurul Ahdani menyampaikan dilaksanakannya kegiatan ini agar pihaknya dapat menggali apa saja permasalahan gizi yang ada di masyarakat. Tambah Nurul, jika dilihat dari indikator kinerja kegiatan atau indikator program, hasilnya seperti stagnan. Hasilnya itu sepertinya stagnan. Kalau stagnan itu dari tahun ke tahun kita sepertinya tidak ada upaya. Nah, untuk itulah kabupaten-kabupaten serupa seperti itu. Tahun ini kita ada 3 kabupaten. Kita lebih baik melakukan ini kita dari provinsi turun ke kabupaten. Jadi biar kita bisa menghadirkan semua pimpinan puskesmas. Hal seperti ini dapat dilihat dari stunting di Kabupaten Balangan. Dilihat dari 3 tahun terakhir penurunannya hanya 0, sekian. Permasalahan yang ada seperti yang disampaikan perwakilan sekolah, selama pandemi seperti ini kurangnya komunikasi antara sekolah dengan tenaga kesehatan yang mempunyai binaan di wilayah sekolah itu. Kemudian yang menjadi kendala, kurangnya kesadaran untuk mengkonsumsi makanan bergizi.
Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang pertama sekaligus membuka masa sidang kedua tahun persidangan 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Balangan Senin 3 Mei 2021. DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang pertama sekaligus membuka masa sidang kedua tahun persidangan 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Balangan Senin 3 Mei 2021. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan bersama anggota dewan lainnya serta dihadiri oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Yuliansyah. Pada rapat paripurna penutupan masa sidang pertama ini, salah satu anggota DPRD Kabupaten Balangan Ahmad Fauzi menyampaikan terkait laporan penetapan Propemperda tahun 2021 bahwa DPRD Kabupaten Balangan telah membahas sebanyak 20 buah rencana peraturan daerah. Di antaranya 7 buah raperda inisiatif DPRD Balangan, 21 buah raperda dari pemerintah daerah yang terbagi menjadi 3, kemudian 3 buah raperda wajib rutinitas yaitu Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020, Raperda Perubahan APBD 2021 dan Raperda APBD 2022, serta 18 buah raperda usulan pemerintah daerah yang terdiri dari raperda prioritas dan non-prioritas. Lebih lanjut disampaikannya bahwa untuk penetapan Pansus DPRD Balangan terhadap Propemperda tahun 2021, maka 25 raperda telah dibagi kepada Pansus DPRD Balangan untuk dilakukan pembahasan yang berkelanjutan bersama pemerintah daerah. Adapun dari hasil pembahasan Pansus terhadap rencana peraturan daerah pada bidang perundang-undangan bahwa pada masa sidang pertama, Pansus 2 DPRD Balangan telah menyelesaikan pembahasan terhadap raperda tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah yang telah diparipurnakan pada 7 April 2021 lalu. Terakhir, Ahmad Fauzi mengatakan untuk 24 buah raperda yang telah melalui tahap pembahasan dari Pansus baik dari rapat kerja maupun studi banding akan segera diproses secara tepat waktu, sasaran, dan kiranya dapat berjalan dengan baik. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Wakil Bupati Balangan lantik 44 pengurus kerukunan mahasiswa Balangan Banjarmasin periode 2021-2022 sekaligus buka bersama di Aula Mayang Maurai Selasa 4 Mei 2021. Wakil Bupati Balangan Supiani lantik 44 pengurus kerukunan mahasiswa Balangan atau KMB Banjarmasin periode 2021-2022 sekaligus buka bersama di Aula Mayang Maurai Selasa 4 Mei 2021. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Nanda Nur Azmi Arsyad menyampaikan, terkait pelantikan KMB Banjarmasin ini, ada 44 orang pengurus yang dilantik sekaligus melaksanakan buka bersama. Nanda berharap mahasiswa Kabupaten Balangan bisa lebih diperhatikan pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan asrama tempat berkumpulnya bagi KMB Banjarmasin. Sementara itu, Wakil Bupati Balangan, Supiani dalam sambutannya mengungkapkan sangat menyambut baik kegiatan pelantikan dan sekaligus buka bersama di bulan suci Ramadan ini. Adapun perihal laporan yang telah disampaikan, Supiani turut menanggapi apa yang telah menjadi masukan bagi pemerintah daerah ini. Ia menyatakan akan lebih memperhatikan kembali masukan yang disampaikan oleh mahasiswa Balangan agar segeranya bisa terrealisasi, termasuk tentang asrama Balangan di Banjarmasin perlu dipikirkan bersama demi kenyamanan mahasiswa. Terpisah, Ketua KMB Banjarmasin periode 2021-2022, Muhammad Syahri Husaini mengatakan setelah dilantiknya kepengurusan KMB periode ini, ia berharap mahasiswa Balangan bisa berperan aktif dan bisa memberikan kontribusinya kepada Kabupaten Balangan khususnya dari pemikiran ataupun gagasan yang kreatif. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Syahri tentunya meminta dukungan baik dari masyarakat ataupun pemerintah daerah, karena dari teknik kolaborasi semua akan mudah dilakukan apalagi di situasi sulit pandemi seperti ini. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Bupati Balangan tinjau vaksinasi bagi tenaga pendidik guru di Kabupaten Balangan bertempat di Puskesmas Paringin, Selasa 4 Mei 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Ermina Suryanti, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Balangan, Abdul Hadi tinjau vaksinasi bagi tenaga pendidik atau guru di Kabupaten Balangan bertempat di Puskesmas Paringin, Selasa 4 Mei 2021. Ditemui usai meninjau pemberian vaksin, Abdul Hadi menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya vaksinasi hingga saat ini. Setelah pelaksanaan vaksinasi kepada tenaga pendidik di Kabupaten Balangan selesai, sambil melihat perkembangan COVID-19, Abdul Hadi berharap pembelajaran tatap muka di Kabupaten Balangan dapat dilaksanakan. Dan sambil melihat perkembangan COVID-19 di Kabupaten Balangan, mudah-mudahan proses belajar mengajar tatap muka di Kabupaten Balangan bisa dilaksanakan gitu. Tapi dengan catatan semua tenaga pengajar kita vaksin dulu gitu. Selanjutnya Kepala Puskesmas Paringin, Dr. Aulia menyampaikan vaksinasi tenaga pendidik di Puskesmas Paringin berlangsung sejak Selasa 4 Mei 2021. Jadi kita harapkan tenaga pendidik ini juga selesai dengan cepat agar setelah ini lanjutannya kepada masyarakat umum. Aulia juga menyampaikan antusias para guru dalam vaksinasi. Selain di Puskesmas Paringin, pemberian vaksin untuk tenaga pendidik juga dilaksanakan di seluruh puskesmas Kabupaten Balangan mulai Selasa 4 Mei 2021 sampai Sabtu 8 Mei 2021. Nadia dan juru kamera Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.